Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Mari gabung bersilat, kota terlahirnya para jawara pencak silat. Mari gabung bersilat, pusat terbesar yang ada di dunia pencak silat. Mari gabung bersilat, cepat berkembang pesatnya olahraga pencak silat. Mari gabung bersilat, di sini tempat para pemberani bukan penjilat. Sugeng enjing dulur-dulur, selamat pagi. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita sebenarnya apapun yang kita lakukan. Semoga diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini dulur-dulur, kembali ke segmen sharing bersama Bima ANF. Dan kali ini Manef ingin mengajak dulur-dulur semua untuk bahas sebuah kejadian yang terjadi baru kemarin ya dulur-dulur. Jadi ada sebuah kejadian yang di sini kalau saya pribadi ya, selaku warga EZRAT sangat miris sekali menonton kejadian tersebut. Karena yang dimana salah satu anggota kita dari persaudaraan EZRAT menjadi korban pengeroyokan dari beberapa oknum anggota perguruan. Namun untuk lokasinya ini dimana kita kurang paham ya dulur-dulur, informasinya kita tidak mendapatkan secara maksimal. Mau dulur-dulurku yang mengetahui ini lokasinya dimana, silahkan tulis di kolom komentar. Dan mungkin ada dulur-dulur yang mengetahui kronologi awal kejadian permasalahan ini, juga silahkan tulis di kolom komentar dulur-dulur. Jadi bisa menjadi bahan pertimbangan kita ya, selaku netizen yang tidak mengetahui langsung di lokasi kejadian. Namun terlepas dari siapa yang benar dan siapa yang salah, di sini Manef akan menanggapi secara pribadi mengenai permasalahan yang terjadi ini. Jadi di garis bawah ya dulur-dulur, Bima Manef menyampaikan dalam setiap video Manef itu adalah opini saya pribadi. Pendapat saya belum tentu benar menurut kalian-kalian semua. Jadi sini Manef tidak berniat untuk menggiring pemikiran kalian-kalian semua untuk sepemikiran dengan Bima ANF. Jadi mengenai permasalahan ini, silahkan saya buka kolom komentar selebar-lebarnya untuk kalian mengungkapkan pendapat kalian. Jadi untuk permasalahan ini dulur-dulur, ini menurut saya pribadi dulur-dulur, jika dilihat dari kacamata orang awam ya kan, atau orang yang melihat sekilas video ini atau kejadian ini mau dilihat dari sudut pandang manapun, memang oknum-oknum perguruan yang mengeroyok salah satu anggota EZRAT ini posisinya salah. Mau dilihat dari sudut pandang manapun, ini jelas salah. Karena di negara kita Indonesia ini ya kan, mau suka atau tidak, tindakan main hakim sendiri itu secara aturan hukum sosial maupun hukum negara ini tidak dibenarkan dulur-dulur. Yang kedua, Manef akan mengajak dulur-dulur semua melihat dari sudut pandang warga EZRAT yang dikeroyok ini. Jadi menurut saya pribadi dulur-dulur, salah satu anggota EZRAT ini sebenarnya melakukan tindakan yang kurang pas. Ini menurut saya. Karena yang dimana sudah jelas-jelas posisinya di sini banyak sekali oknum-oknum anggota perguruan yang melakukan pengeroyokan terhadap dia ini. Dia tetap santai seakan-akan mempersilahkan mereka untuk melakukan pengeroyokan terhadapnya. Yo rame wan ini. Raimu ketok Mas. Resetin. Hei, reset guys ketok iki. Lo. Mas, kejipose Mas. Dulure jipose Mas. Ojo jadi provokator sampean. Tindakan seperti ini pasti memancing emosional dari oknum tersebut. Kalau saya menjadi salah satu anggota EZRAT tersebut ya kan, selama di situ posnya masih bisa lari, kita lari dulu ya kan, kita menghindar dulu. Masalah nanti permasalahannya mau dipertemukan, akhirnya duel 1 lawan 1 atau dibawa ke jalur hukum, itu urusan nanti ya kan. Yang terpenting kita satu menyelamatkan nyawa kita terlebih dahulu ya kan. Karena bisa jadi apabila di situ tidak ada aparat keamanan, mungkin sudah beda cerita dulur-dulur. Yang kedua, setidaknya kita meredam suasana. Dengan adanya kita pergi dari tempat tersebut, itu tidak akan memancing emosional dari anggota atau oknum-oknum yang lain. Kita harus juga mengamati ya kan, sumber permasalahannya apa tuh ya kan. Sedangkan kita tidak ada di lokasi, kita tidak tahu kronologi awalnya, ya minimal kita melihat apa yang membuat permasalahan ini semakin memanas ya kan. Itu tadi, silakan dulur-dulur buktikan ya kan. Dulur-dulur ada di suatu tempat ya kan, ada di suatu lokasi yang di sini mungkin dikeliling orang-orang mabuk ya kan, orang-orang mungkin ngobat atau sebagainya lah. Dan akhirnya dulur-dulur bersenggolan yang mengakibatkan dulur-dulur harus berbenturan dengan salah satu orang di sana. Nah pasti teman-temannya ini tidak akan terima dan akan menggeruduk dulur-dulur semua. Apalagi di wilayah yang didominasi oleh mereka. Mereka makin tambah berani ya kan. Sekalipun dulur-dulur di posisi yang benar, dulur-dulur tidak akan mendapatkan pembelaan dari siapapun. Karena tempat itu mempengaruhi situasi dan kondisi ya dulur-dulur. Apabila mungkin dulur-dulur bersenggolannya ini di tempat pengajian ya kan, pengajian akbar atau majelis, mungkin berbeda cerita dengan apabila dulu bersenggolan di tempat dangdutan ya kan, atau acara-acara yang di sini sifatnya dihadiri oleh anak-anak yang kita sebut saja anak-anak nakal lah ya. Ini pasti yang terjadi akan seperti ini dulur. Sesuk lur. Lek delok dangdut pinggir ae. Iki Mas kena sasaran penonton.
Yo. Ya, cok. Dengan adanya kita disahkan sebagai warga tingkat 1, kita sudah dianggap dewasa lah. Kita harus ngerti empan papan lan panggonan. Jadi kita harus bisa menempatkan diri dimanapun tempatnya, dimanapun lokasinya. Kita harus bisa menebar kebaikan terhadap siapapun. Karena apabila kita tidak bisa membawa diri kita, ya kan, yang ada pasti kita akan crash dengan siapapun, sekalipun itu sesama anggota kita sendiri. Lagi iso silat ukur-ukurnya wis podo kemelinti. Dan pesan saya pribadi kepada dulu-dulu semua, ya kan, dari semua kalangan apapun, terutama dari dulu-dulu pencak silat, apabila kita berada di luar, ini yang kita bawa atau kita tonjolkan itu janganlah lambang kita dulu-dulu atau kebanggaan kita, tapi ajaran dalam organisasi atau perguruan kita. Karena setiap perguruan itu kita yakin pasti ajarannya baik. Tidak ada perguruan yang mengajarkan sebuah keburukan atau musuhan dengan siapapun. Jika di luar yang kita banggakan adalah lambang organisasi kita, ya kan, nanti pasti akan terjadi adalah benturan dengan perguruan lain atau organisasi lain, karena akan diselimuti oleh kefanatikan. Tapi apabila kemanapun yang kita bawa adalah ajaran, ya kan, itu pasti kita dengan siapapun akan berhubungan baik. Di fanatik boleh, tapi kita harus tahu tempatnya. Saat di organisasi ya kita fanatik tidak masalah, karena disitu memang lingkup kita. Tapi di luar organisasi semua itu sama, ya kan. Yang membedakan hanyalah di mana wadah kita untuk mempelajari ilmu bela diri pencak silat itu sendiri. Harapan kita semua, semoga kedepannya tidak terjadi hal seperti ini lagi. Dan dulu-duluku di luar sana semakin guyup rukun tanpa ada permasalahan seperti ini lagi. Oke dulu-duluku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima ANF, dan sampai jumpa di video ANF yang selanjutnya. Salam persaudaraan.